Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Hentikan polusi plastik, tema peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2025. Kemajuan sektor pariwisata berikan peluang usaha di Bali. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya Madis Kedenkarang, inilah seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, hentikan polusi plastik menjadi tema yang diangkat pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 5 Juni 2025 di Pantai Kuta Bali. Tema ini menjadi seruan global yang menegaskan pentingnya aksi kolektif untuk menghentikan krisis plastik yang semakin mengancam ekosistem dan kesehatan manusia. Pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini dilaksanakan apel bersama dan aksi bersih sampah plastik yang diikuti lebih dari 10.000 peserta yang terdiri dari TNI, Polri, masyarakat sipil, sekolah, dan lainnya. Hal ini menunjukkan tingginya komitmen masyarakat Bali dalam upaya membersihkan lingkungan hidup dari berbagai sampah, terutama sampah plastik. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan saat ini masalah lingkungan menjadi masalah serius bagi Bali, mengingat Bali menjadi daerah tujuan pariwisata. Untuk itu pemerintah juga telah melakukan beberapa aturan untuk mengatasi permasalahan sampah. Di antaranya larangan memproduksi minuman plastik sekali pakai, terutama air kemasan di bawah 1 liter. Yang pertama kami berlakukan adalah Peraturan Gubernur Bali nomor 97 tahun 2018 tentang pembatasan penggunaan plastik sekali pakai. Kemudian Peraturan Gubernur Bali nomor 47 tahun 2019 tentang pengelolaan sampah berbasis sumber. Namun pada saat 2018 sampai 2023 belum bisa berjalan efektif karena ada COVID-19, sehingga nggak bisa di-endorse. Hidupnya sudah susah, kalau dikerasin jadi lebih susah lagi. Jadi karena itu kami memaklumi situasi pada saat itu. Saat ini tidak ada lagi alasan lain, mengingat masalah lingkungan di Bali ini sudah menjadi masalah serius. Dan apalagi Bali merupakan tujuan utama wisata dunia, sangat sensitif terhadap isu tentang sampah. Karena itu kami telah meluncurkan gerakan Bali Bersih Sampah yang diatur dengan Surat Edaran Gubernur Bali nomor 9 tahun 2025 dan diluncurkan oleh Bapak Menteri Lingkungan Hidup tanggal 11 April 2025 yang lalu. Ada dua jenis sampah yang kita selesaikan di Bali. Polanya ada pengelolaan sampah berbasis sumber sampai ke desa-desa, dan yang kedua adalah pembatasan penggunaan plastik sekali pakai. Khususnya lagi yang kami pertajam adalah, pertama adalah larangan memproduksi, mengedarkan, mendistribusikan, dan menggunakan minuman kemasan plastik sekali pakai, terutama adalah minuman kemasan plastik di bawah 1 liter. Kita satukan semua langkah di seluruh tanah air kita menghentikan polusi plastik. Ini sudah sangat-sangat berat buat bumi kita. Dengan tekad kita bersama di tempat yang sangat indah ini, di tempat yang banyak maknanya ini, mudah-mudahan semangat kita ini bukan hanya slogan, bukan hanya mantra, tetapi langkah pasti yang kita lakukan, mulai dari kegiatan kecil sampai kemudian kita harapkan tahun 2029 nanti sesuai harapan Bapak Presiden kita semua sebagai mandataris MPR, mandataris rakyat untuk menyelesaikan sampah ini bisa kita penuhi bersama. Pada kesempatan ini Menteri Lingkungan Hidup juga menyerahkan penghargaan Kapal Taru Lestari kepada 12 individu maupun kelompok sebagai apresiasi pemerintah kepada mereka yang selalu konsisten memperhatikan lingkungan, dan 2 diantaranya diraih oleh Bali, yakni Badung dan Desa Penglipuran Bangli. Dewi Suarini dan Winate, Bali TV.
Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DLHK Kota Denpasar menggelar Festival Lingkungan Hidup Kota Denpasar tahun 2025 bertempat di lapangan Taman Kota Lumintang, Kamis 5 Juni 2025. Festival mengusung tema Eling Ring Rage. Festival Lingkungan Hidup Kota Denpasar 2025 ini bertujuan untuk mengajak masyarakat mulai mengingatkan diri sendiri akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Tema Eling Ring Rage ini sejalan dengan semangat Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini yang mengangkat isu global ending plastic pollution yang bermakna menghentikan polusi plastik. Acara ini dibuka secara langsung oleh Wakil Wali Kota Denpasar IKD Agus Arya Wibawa yang ditandai dengan pemukulan gong. Festival ini dimeriahkan dengan berbagai kegiatan seperti penuangan ekoenzim, penyemprotan tanaman dengan 11 kendaraan, pelepasan benih ikan bersama sejumlah OPD Kota Denpasar, serta berbagai lomba dan talk show. Lomba yang digelar antara lain lomba fashion show anak-anak, lomba produk daur ulang tingkat SD, lomba video lingkungan, serta talk show tentang kebijakan pengurangan sampah dan aksi nyata di tingkat desa, kelurahan, dan rumah tangga. Pameran produk lingkungan dan hiburan dari artis lokal seperti Nano Biru, Bondres Kartono CS, Hai Puja, dan Yong Sagita. Terkait dengan komitmen kita, bagaimana agar Kota Denpasar ini bisa menjadi lebih bersih, bebas sampah, khususnya sampah plastik, kami pemerintah kota tidak akan berhenti mengedukasi masyarakat kami yang ada di Kota Denpasar. Karena kami sadari bahwa kondisi masyarakat lingkungan di Kota Denpasar ini sering viral masalah sampah yang dibuang ke sungai-sungai, kemudian terhambatnya aliran air di selokan karena terhambat oleh sampah. Oleh karena itu kami berkomitmen dalam rangka ini kami mengkolaborasikan pola gerakan kebersihan ini bersama Desa Adat. Kemudian Bapak angkat kita dalam artian setiap OPD itu mempunyai wilayah yang harus mereka bersihkan dalam rangkaian kegiatan mereka setiap bulan, setiap hari, dan setiap di akhir minggu hari bukannya. Oleh karena itu kami minta laporan apa-apa saja kegiatan OPD kami di desa-desa atau kelurahan itu, dan kami fokuskan untuk menjaga kebersihan alur-alur sungai. Kepala DLHK Kota Denpasar Ide Bagus Putra Wirabawo mengajak seluruh komponen masyarakat untuk berperan aktif melakukan perubahan dari diri sendiri melalui aksi nyata dalam menjaga lingkungan. Dalam acara ini kita memang berupaya mengingatkan kembali masyarakat, teman-teman semua untuk memulai Eling Ring Rage tema kita, yaitu mengingatkan diri kembali. Mulai dari diri sendiri, kita bergerak untuk lingkungan. Minimal lah kita melakukan pemilahan sampah di rumah tangga. Setelah itu baru kita mulai melaksanakan secara nyata, real, baru kita mengingatkan teman-teman lain-lain, saudara-saudara. Karena tanpa kita menyadarkan diri sendiri, mengingatkan diri sendiri, sepertinya apa yang akan kita lakukan sepertinya hanya sebuah wacana. Ini yang kita dalam tema ini. Yang mana dalam kegiatan festival lingkungan ini kita melibatkan semua lapisan masyarakat, itu ada dari kadin semisi, ada adat, dari desa lurah, dari masyarakat, itu dengan harapan memang pengelolaan lingkungan terutama pengelolaan sampah itu kita tidak bisa berdiri sendiri pemerintah, tapi harus semua lapisan masyarakat bergerak bersama-sama seiring seirama, sehingga apa yang menjadi tujuan kita melestarikan lingkungan, mengelola sampah itu memang bisa terlaksana secara optimal. Kegiatan ini melibatkan seluruh OPD Kota Denpasar, pelajar, komunitas lingkungan, pemangku kepentingan, serta masyarakat umum sebagai wujud kolaborasi bersama dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup di Kota Denpasar. Bunga Widrayani, Bali TV. Memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh pada tanggal 5 Juni 2025, Desa Adat Gulingan Mengui Badung melakukan gerakan aksi bersih sampah plastik di lingkungan Desa Adat Gulingan. Aksi ini terutama dilaksanakan di lembaga milik Desa Adat Gulingan seperti Pasar Desa Adat dan LPD Desa Adat Gulingan. Aksi ini juga dalam rangka mendukung Desa Gulingan dalam ajang Lomba Desa Inovasi Pengelolaan Sampah 2025. Aksi bersih sampah plastik ini berlangsung sejak pagi di Pasar Desa Adat Gulingan dan LPD Desa Adat Gulingan.
Tampak para pedagang antusias mengikuti gotong royong ini. Mereka bahu-membahu membersihkan lingkungan pasar, bahkan melakukan pemilahan sampah organik dan anorganik. Hal itu juga tampak di lingkungan Lembaga Perkreditan Desa Gulingan. Ketua Pengelola Pasar Desa Adat Gulingan, Gusti Nyoman Ngurah Oke, menyampaikan, gotong royong ini sebagai wujud nyata implementasi Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang mengusung tema Ending Plastic Pollution atau hentikan polusi plastik. Untuk itu ia menghimbau para pedagang rutin melaksanakan gotong royong dan memilah sampah. Masalah kebersihan pasar, di mana limbah-limbah yang muncul dalam pasar, kami sarankan kepada seluruh pedagang seminggu sekali melakukan kegiatan bersih, yaitu dengan bersama-sama melakukan giat bersih, di mana sampah organik dan non-organik itu sudah disiapkan tempat. Bendesa Adat Gulingan Ide Bagus Gangge yang didampingi Ketua LPD Desa Adat Gulingan, Nyoman Gede Nur Kencana, mengatakan, dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Desa Adat Gulingan bergerak dalam mengajak seluruh elemen masyarakat, Banjar termasuk perusahaan milik Desa Adat, yakni Lembaga Perkreditan Desa dan Pasar Desa Adat Gulingan untuk mengadakan gotong royong dalam menjaga kebersihan. Kegiatan ini juga sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025, yakni Gerakan Bali Bersih Sampah, sehingga tercipta lingkungan desa yang bersih dan lestari. Khusus di Pasar Desa Adat Gulingan, Ide Bagus Gangge menghimbau kepada pedagang pasar untuk mengurangi pemakaian plastik sekali pakai dengan mengganti menggunakan daun. Hari Lingkungan Hidup Sedunia, saya sebagai Bendesa Adat di Desa Adat Gulingan sudah bergerak mengarahkan kepada masyarakat Banjar, baik itu perusahaan, baik itu pasar, untuk menjaga kebersihan lingkungan dan mengadakan gotong royong sesuai dengan perintah yang pemerintah gubernur untuk menjaga kelestarian Desa Adat Gulingan utamanya dan Bali secara umum. Selain itu, Desa Adat Gulingan juga berkolaborasi dengan pemerintah Desa Gulingan serta TPST 3R Sapu Jagat dalam memberikan sosialisasi pemilahan sampah yang secara maraton dilaksanakan ke Banjar-Banjar di seluruh Desa Gulingan. Bahkan tahun ini, Desa Gulingan dipercaya mengikuti Lomba Desa Inovasi Pengelolaan Sampah 2025. Persiapan dalam lomba ini, kami Bendesa Adat beserta berbekal jajaran sudah masuk ke Banjar-Banjar mensosialisasi terkait dengan pemilahan sampah di rumah-rumah, supaya harapan kami Desa Gulingan supaya mendapatkan Jayanti. Kegiatan ini menjadi momen penting untuk membangun kesadaran kolektif akan darurat sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kesehatan. Untuk itu diperlukan partisipasi aktif masyarakat untuk membersihkan sungai, sekolah, pasar, hingga pura di lingkungan Desa Adat Gulingan. Terlebih melakukan pemilahan sampah dari sumber atau rumah tangga sebagai langkah nyata menuju Desa Adat Gulingan yang bersih dan berkelanjutan. Indrawan, Bali TV. Kemajuan sektor pariwisata berikan peluang usaha di Bali. Kami segera kembali dengan laporannya. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. This indicates that Bali has recovered after the COVID-19 pandemic and has become the main destination for world tourists.
However, Balinese menu choices are also getting richer, such as Sam-Sam Guling, Buah Balung, and Hawar Babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, They leave behind telltale characteristics of fragments of DNA circulating in the blood, called cell-free DNA. Pemirsa, di era kemajuan sektor pariwisata Bali saat ini, mestinya mampu memberikan peluang untuk menumbuhkan wirausaha muda. Pemerintah mesti memberikan edukasi dan ruang bagi generasi muda agar mampu memiliki pola pikir menciptakan lapangan pekerjaan. patut disyukuri sampai saat ini Pulau Bali masih menjadi daya tarik kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara. Hal ini tentu menjadi peluang bagi Pulau Bali untuk menangkap pasar di dunia usaha. Upaya untuk menumbuhkan wirausaha baru harus terus dilakukan. Di sisi lain, banyak warga luar Bali justru memanfaatkan peluang usaha di Pulau Bali. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemegang kebijakan untuk terus memberikan edukasi kepada masyarakat Bali agar mampu memanfaatkan peluang usaha yang ada. Menurut Ketua Koperasi Bali Nata Purna Praja, Idewo Nyoman Patre, selama ini pola pikir generasi muda setelah tamat sekolah masih cenderung mencari pekerjaan. Pola pikir seperti ini yang mesti dirubah, bahwa generasi muda harus mampu menciptakan lapangan pekerjaan nantinya. Nah, sekarang bagaimana kita bisa merubah, nah terutama pemegang polisi ini, bagaimana nanti bisa merubah pola pikir seperti itu, ya kita rubah dari mencari pekerjaan, bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Untuk bisa menciptakan lapangan pekerjaan itu, ya harus kita berikan bekal, kita berikan keterampilan kepada anak-anak muda kita, bagaimana kita bisa memotivasi mereka, anak-anak muda ini. Ya kan, sehingga orientasinya tidak lagi mencari pekerjaan tapi bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Ya, kalau di sekolah ya yang S1, yang SMA, yang punya keterampilan seperti anggaplah sekolah teknik, ya kan, secara teori mereka sudah menguasai, tetapi sebagai prakteknya masih perlu kita perdalam lagi. Nah, disinilah peran pemegang kebijakan itu. Bagaimana mengajak anak-anak muda ini untuk bisa memperdalam dari sisi prakteknya sehingga mereka nanti bisa membuka ya perbengkelan dan lain sebagainya, ya kan, berikan mereka latihan, kemudian dimagangkan, diminta kerjasama dengan pengusaha-pengusaha yang besar. Pihaknya menambahkan, dengan keterampilan yang dimiliki, generasi muda tidak perlu khawatir dengan masalah modal. Pemerintah sudah memfasilitasi dengan memberikan kredit usaha rakyat atau KUR. Selain itu, UMKM juga diharapkan diberikan ruang untuk berjualan melalui event seperti pameran. Andika, Bali TV. Politeknik Pariwisata Bali Poltekpar Bali menggelar kegiatan bertajuk Meet Shahil Cycling for the Planet pada Kamis 5 Juni 2025 bertepatan dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Bertempat di Ruang Mais Gedung Widyatula, acara ini menghadirkan Shahil Jha, seorang pemuda berusia 19 tahun asal India yang menjadi penggerak gerakan Global Save Soil. Puncak kegiatan bertajuk Meet Shahil ditandai dengan penanaman pohon sibang atau cempaka di lingkungan kampus Poltekpar Bali sebagai bentuk komitmen terhadap pelestarian lingkungan. Dalam kesempatan tersebut, Direktur Poltekpar Bali diwakili oleh Wakil Direktur Dr. I Gusti Agung Gede Witarsana yang secara resmi membuka acara dan menyampaikan sambutan. Kegiatan ini turut dihadiri oleh jajaran pimpinan Poltekpar Bali, diantaranya Kepala Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama Iketut Adi Astawan, Ketua Senat Poltekpar Bali, Dr. Igede Darmawijaya, para dosen, mahasiswa, dan program studi pengelolaan konvensi dan acara atau PKA, dan divisi kamar atau DIK, serta masyarakat umum.
Setelah prosesi tersebut, Sahil membawakan sesi berbagai pengalaman yang inspiratif mengenai pentingnya menjaga kesuburan tanah demi kelangsungan hidup generasi mendatang. Ia memaparkan berbagai fakta tentang krisis tanah, dampaknya terhadap krisis pangan dan iklim, serta solusi berbasis praktik pertanian alami seperti penggunaan bahan organik, rotasi tanaman, dan tanpa olah tanah. Seperti diketahui, Sahil tengah menjalankan misi bersepeda sejauh 20.000 km, melintasi 20 negara dan 4 benua untuk meningkatkan kesadaran terhadap isu degradasi tanah. I've visited Bali Tourism Polytechnic University today and met the students, the deputy director, and I hope and to inspire the people here and make them speak about soil health on social media with their friends and family, make this a topic of conversation in their daily life so that a politician, a leader of Indonesia and other countries as well brings a policy change in this nation to save soil. Wakil Direktur 1 Poltekpar Bali memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas misi Sahil yang dimulai sejak 2022 di India hingga kini menjelajah Asia Tenggara. Beliau menegaskan bahwa sektor pariwisata pun memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga ekosistem dan bahwa Poltekpar Bali siap menjadi institusi pelopor dalam mengintegrasikan nilai-nilai pelestarian lingkungan dalam pendidikan pariwisata. Kegiatan ini menjadi langkah penting dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, khususnya tujuan ke-13, penanganan perubahan iklim, dan ke-15 menjaga ekosistem daratan. Poltekpar Bali menyatakan komitmennya untuk terus berkontribusi melalui penguatan kurikulum yang berwawasan lingkungan, pelibatan mahasiswa dalam kegiatan hijau, serta kolaborasi lintas sektor baik lokal maupun internasional. Harapannya kegiatan ini menjadi pematik kesadaran dan aksi nyata yang lebih luas, baik di kalangan akademisi maupun masyarakat umum. Ini merupakan salah satu bentuk dari kontribusi kami ya, sebagai kampus pariwisata di Bali. Khususnya kami saat ini sudah sangat menjunjung tinggi penerapan terkait dengan sustainable tourism. Ya, kita ketahui bersama bahwa isu-isu lingkungan menjadi hal yang sangat penting di dalam eksistensi pariwisata kita khususnya di Bali. Nah, sebagai salah satu institusi pendidikan yang perlunya kita memiliki kontribusi yang besar terhadap lingkungan melalui aktivitas pembelajaran kita, sehingga kita juga menghadirkan anak-anak di sini, mahasiswa, untuk dapat hadir sehingga mereka memiliki awareness terhadap program yang dimiliki oleh Sahil ini. Jadi program beliau ya di sini bertema Save Soil ya. Bagaimana kita menyelamatkan tanah ya sebagai sebuah dasar pijakan kita dan juga sebagai bagian yang memberikan kita hidup ya. Perjalanan Sahil membuktikan bahwa setiap langkah kecil memiliki dampak besar ketika dilakukan dengan ketulusan dan keberanian, serta sebuah semangat yang patut diteladani oleh generasi muda Indonesia. Ari Wiratmaja, Bali TV. Pemerintah Kabupaten Tabanan menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan tahun 2025-2029. Acara yang berlangsung Rabu 4 Juni 2025 di Gedung Kesenian Iketut Maria Tabanan ini secara resmi dibuka oleh Bupati Tabanan Dr. Ikoma Gede Sanjaya. Musrenbang menjadi tonggak awal dalam menyusun langkah strategis 5 tahun ke depan demi mewujudkan Tabanan yang aman, unggul, dan madani atau AUM. Musrenbang juga dihadiri Wakil Bupati Tabanan Imade Dirge, Ida Cokorde Anglurah Tabanan, Ketua DPRD Kabupaten Tabanan, jajaran Forkopimda, Kepala Bapeda Provinsi Bali Wayan Wiastana Ika Putra, yang juga selaku narasumber, serta Sekda Tabanan Igede Susilo Niputu Winarni, Kepala BPS Tabanan selaku narasumber, para asisten Setda, Kepala Perangkat Daerah, serta perwakilan dari instansi vertikal, Perusda, perbankan, perguruan tinggi, dan undangan lainnya. Bupati Sanjaya menekankan bahwa pembangunan di Tabanan harus dimaknai sebagai langkah menyeluruh dan terpola untuk menjaga kesucian serta keharmonisan alam beserta isinya. Sanjaya juga menyampaikan seluruh pembangunan ini harus dilakukan dengan tata kelola yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan.
5 bidang prioritas pembangunan Tabanan era baru meliputi pangan, sandang, dan papan, pendidikan dan kesehatan, jaminan sosial dan ketangga kerjaan, adat, agama, tradisi, seni dan budaya, serta pariwisata yang didukung infrastruktur ramah lingkungan. Ia berharap agar para pemangku kepentingan memberikan masukan konstruktif demi penyempurnaan dokumen perencanaan. Umbi keladi dibungkus daun waru. Umbinya besar, daunnya sangat lebat. RPJMD jadi arahan baru untuk Tabanan yang lebih sejahtera dan lebih maju. Baik, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadapan kita Sang Yang Widi-Wasa, Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat beliaulah kita pada pagi hari ini bersama-sama bisa berkumpul dalam rangkaian mengikuti acara Musrenbang, Musyawarah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD SP. SP ini artinya Semesta Berencana Kabupaten Tabanan tahun 2025 tahun 2029. Sementara itu, Kepala Bapeda Tabanan Gede Urip Gunawan dalam laporannya menjelaskan bahwa Musrenbang RPJMD ini bertujuan untuk menghimpun masukan demi penyempurnaan dokumen perencanaan. Jadi sukseman dokumen RPJMD ini seperti ini, bahwa kita pastikan implementasi visi misi Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati dalam program kegiatan yang real yang bisa dilaksanakan oleh perangkat daerah. Musrenbang ini menjadi momen strategis dalam merumuskan arah pembangunan Tabanan 5 tahun ke depan. Urip menambahkan, pencapaian pembangunan 5 tahun terakhir menunjukkan tren yang positif. Prokopim Tabanan melaporkan. Kami akan segera kembali dengan informasi menurun penjualan hewan kurban jelang Idul Adha. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Operator mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras berkelangka dengan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut, Pemirsa, jelang Hari Raya Idul Adha 2025, penjualan kambing untuk kurban di Kota Denpasar mengalami penurunan. Penurunan penjualan ini sudah terjadi sejak tahun-tahun sebelumnya. Penjualan kambing dilakukan di sejumlah tempat seperti kawasan Kampung Jawa di seputaran Jalan Kartini, Wangaya, Denpasar. Seorang pedagang kambing Rizky Setiawan mengaku penjualannya tahun ini turun signifikan. Bahkan penjualan langsung di pinggir jalan juga sepi peminat. Rizky menuturkan penurunan penjualan tersebut dikarenakan adanya kebijakan efisiensi dari pemerintah dan lesunya perekonomian saat ini. Hewan kurban berupa kambing yang dijual di Kampung Jawa seputaran Jalan Kartini, Wangaya, Denpasar, ia jual dengan harga kisaran 2,7
hingga 7 juta rupiah. Semua kambing yang dijual diambil dari peternakan asal Asah Komplek Buleleng. Saya mulai jualan itu dari tanggal 29 Mei kemarin. Kalau aslinya dari sini. Untuk kambing yang didatangkan ini dari Bedugul Asah Komplek. Untuk tahun ini agak menurun lah. Menurun untuk penjualannya, mungkin karena efek dari dari gini pemerintah itu ya, mungkin agak penurunan untuk di tahun ini. Untuk harganya masih sama seperti tahun kemarin lah. Dari kisaran harga saya dari harga 2,7 sampai 7,5 juta. Untuk kesehatannya sudah dari dinas peternakan sudah dapat ngecek ke sini juga. Hal serupa juga disampaikan oleh Saiful, penjual kambing lainnya yang juga merasakan penurunan penjualan yang signifikan. Saiful mengatakan biasanya H-2 pembeli sudah ramai, tapi sekarang masih sepi. Meski demikian, dari pemeriksaan Dinas Pertanian Kota Denpasar, hewan kurban dalam kondisi sehat dan layak untuk dikonsumsi. Sukma Bali TV. Dalam upaya membangun kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan sejak dini, sebuah program edukatif bertajuk Sekolah Sungai digelar di berbagai wilayah Bali. Program ini menyasar generasi muda, khususnya pelajar tingkat SD hingga SMA, untuk mengenal lebih dekat pentingnya menjaga ekosistem sungai sebagai sumber kehidupan. Program Sekolah Sungai merupakan kolaborasi antara komunitas pecinta lingkungan, pemerintah daerah, dan sekolah-sekolah lokal. Melalui kegiatan ini, para peserta diajak belajar langsung di lapangan mengenai ekosistem sungai, bahaya sampah plastik, hingga praktik sederhana pengelolaan sampah dan konservasi air. Anak-anak tidak hanya belajar dari buku, tetapi juga mengalami langsung bagaimana pentingnya menjaga sungai. Mereka menjadi lebih tahu bahwa sungai bukan tempat buang sampah, melainkan sumber kehidupan yang harus dijaga bersama. Untuk kegiatan sungai bersih itu kita melakukan edukasi ke sekolah-sekolah. Itu kita lakukan, dan kita ada sekolah sungai juga, itu kita ada lomba sekolah sungai. Lomba sungai bersih di Kota Denpasar. Sekolah sungai kita melakukan edukasi ke masyarakat, ke anak didik, anak sekolah-sekolah untuk melakukan edukasi untuk pemilahan sampah dan tidak membuang sampah ke sungai, karena sungai itu bukan tempat sampah, sehingga nantinya masyarakat, anak didik kita sudah mengerti dan paham bahwa sungai itu harus dilestarikan. Dengan semangat belajar dari alam, Sekolah Sungai diharapkan menjadi gerakan berkelanjutan yang tidak hanya memberi pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai cinta lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Bunga Widrayani, Bali TV. Pesatnya perkembangan teknologi membuat anak-anak menjadi minim berkomunikasi. Namun di tengah akses yang begitu mudah terhadap sumber informasi, etika dan disiplin mesti tetap ditanamkan pada siswa. Mencetak anak bangsa yang andal perlu berbagai upaya yang mesti dilakukan, salah satunya yakni dengan menerapkan etika dan disiplin pada para siswa. Hal tersebut diungkapkan oleh akademisi yang juga Rektor UPMI, Profesor Made Suwarte. Ia menjelaskan di tengah perkembangan teknologi yang begitu pesat, memungkinkan anak-anak menjadi minim melakukan komunikasi. Hal tersebut membuat para siswa minim bersosialisasi, dengan demikian akan mengancam siswa dalam menerapkan etika dan disiplin. Mesti sekalipun cepat mendapatkan informasi terkait dengan kemajuan teknologi ini, mestinya juga tidak boleh lupa dengan etika, ya. Guru itu kan bisa diajak berkolaborasi. Kalau di perguruan ini pasti berkolaborasi karena ada penelitian bersama dengan mahasiswa, kan begitu. Nah, kita saling isi-mengisi di situ. Jadi penelitian bersama dengan mahasiswa itu memang diharapkan. Nah, kalau di tingkat sekolah menengah itu kan saya tidak mendengar untuk bekerja sama dalam hal literasi itu terkait dengan tulis menulis atau penelitian. Tetapi ini bisa disikapi dengan duduk bersama ketika mungkin terjadi dialog atau terjadi masalah dalam mencarikan solusi, karena sekarang ini kan
Pak Menteri mengembangkan deep learning itu jadi pendalaman kan, pendalaman terhadap materi itu tentu banyak akan terjadi diskusi, siswa juga banyak menyampaikan hal-hal yang dia dapatkan di dunia teknologi. Nah, ini perlu duduk bersama. Lebih lanjut dijelaskan, meski perkembangan teknologi begitu pesat, etika dan disiplin pada siswa mesti diterapkan dengan bijaksana, terutama oleh guru. Dengan demikian, peran guru tidak bisa digantikan oleh teknologi dalam hal menerapkan etika dan juga disiplin. Desak Aryani, Bali TV. TMMD berakhir, warga desa Depe akhirnya nikmati harapan baru. Kami segera kembali dengan informasinya. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di pentas dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di pentas dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Puniki kemarjang disampun angkat ke alit menek kulit. Petapang kalah bos, mepandes di kawin sani. Ramo antar ketua Banjar Jakarta Selatan hari di Jakarta Selatan para pinangkite miwah tokoh-tokoh umat kini. Emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen cangin purikau wenten taler 6 TPS sani kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6. Pemirsa, program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-124 tahun anggaran 2025 di Desa Depe, Kecamatan Kubu Tambahan Buleleng, akhirnya ditutup Rabu siang 4 Juni 2025. Upacara dilaksanakan di lapangan Kompi Senapan B dan C Yonif 900 SBW Kubu Tambahan. Mohon izin kemenangan. Dihadiri sekitar 200 peserta dari berbagai unsur TNI, Polri, Pemkab hingga masyarakat setempat dan Rem 163 Wirasatya Brigjen TNI Ide Idewo Agung Hadi Saputra menekankan pentingnya sinergi antara TNI dan pemerintah daerah dalam pembangunan berkelanjutan. Ia menegaskan bahwa TMMD adalah program tahunan yang sangat strategis karena menyasar pembangunan fisik dan non-fisik demi kesejahteraan masyarakat. Dengan bersinergi dengan pemerintah daerah ke depannya ini akan terus dilanjutkan karena memang TNI Manunggal Masuk Desa ini adalah merupakan satu program yang sangat positif bagi kita semua. Nah, satu jalan dibuka itu akan meningkatkan perekonomian masyarakat. Yang kedua juga kita harus mempunyai TMMD tahun ini membangun berbagai fasilitas penting seperti jalan tani, senderan MCK, pipanisasi, hingga renovasi rumah tidak layak huni. Semua ini rampung 100% dan sangat membantu warga, baik dari sisi ekonomi maupun akses kebutuhan dasar seperti air bersih. Sementara Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna turut menyampaikan apresiasi tinggi atas terselenggaranya TMMD di wilayahnya. Ia menyebutkan bahwa TMMD sangat membantu pemerintah daerah, tidak hanya dari segi pembangunan infrastruktur, tetapi juga efisiensi anggaran. Dan lewat TMMD ini ada beberapa hal positif. Selain membangun fisik, dengan dari sisi anggaran tentu kami juga sangat terbantu. Kemudian dalam pelaksanaan TMMD ini tidak hanya dari sisi pembangunan fisik saja yang
dilakukan oleh TNI, tetapi juga ada kegiatan sosial, juga ada kegiatan. Ia menambahkan, akses jalan yang baik akan membuka potensi daerah yang selama ini belum tergarap maksimal. Melalui TMMD tidak hanya membangun jalan, tapi membuka harapan baru bagi masyarakat. Yasri Yuli, Bali TV. Peseraman para Busati bekerjasama dengan Sukaduka Banjar Tiga Raksa dan didukung oleh PHDI Kabupaten Tangerang menggelar upacara Upanayana dan Swawartana di Pura Agung Buana Raksati Sodong Tiga Raksa. Melalui upacara tersebut diharapkan anak-anak Hindu yang akan masuk peseraman dan lulus wisuda menjadi anak-anak Hindu Dharma yang bisa bersaing di kancah internasional. Peseraman para Busati memperkanti sarang Sukaduka Banjar Tiga Raksa talar kesokong PHDI Kabupaten Tangerang ngemargiang upacara Upanayana miwa Sawartana sani megenaring Pura Agung Buana. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan Ratu Gede Barong Landung Pura Kehen suka berkahi keturunan. Ini Jono, pedagang yang selalu ramah menyapa calon pembelinya. Ini Madam Jenny, bos kaya raya yang julid abis. Ini Broto, bodyguard sangar tapi hati Hello Kitty. Kalau ini Eca, aspri multi talent dan multifungsi. Dan ini adalah kisah mereka. Ini juga ya, Madam. Duh, uangnya kurang lagi. Maaf, Madam. Madam kasih uang 10 juta, emang udah habis? Jangan khawatir. Kini ada Bali Pay. Transaksi mudah, di mana saja. Top up saldomu. Belanja sesukamu. Bali Pay. Pemirsa, ini kabar baik bagi kerama Hindu yang belum memiliki sentana atau anaknya bisu dan sulit berbicara. Ida Barong Landung sesunan di Pura Kehen Kesiman bisa jadi salah satu alternatif non-medis agar segera mendapatkan keturunan. Mengapa? Berikut liputannya untuk Anda. Selama ini banyak keramai Hindu luar Kesiman yang memohon doa diberkahi putra atau anak laki-laki, kemudian ngaturang sesangi bahwa doanya sudah dikabulkan, seperti yang dilakukan salah satu warga Kehen pada Rabu malam 5 Juni 2025. Warga yang sukses dianugerahi anak laki-laki ngaturang Ratu Gede masalah sebagai bentuk rasa syukur pada Tuhan. Hebatnya lagi, ide susunan di pura ini banyak menganugerahkan berkah umat di luar Kesiman. Makanya ide susunan dikatakan sangat bares atau suka menganugerahkan berkah yang tidak mungkin menjadi mungkin terjadi. Sesunan di Pura Kehen Kesiman bergelar Ratu Gede Gunung Rata Lanang dan Ratu Gede Gunung Rata Istri. Beliau diiringi dua dedari anak putri cantik yang diberi nama Niskala, Ratu Sekar Sanat dan Ratu Gadung Melati. Menurut Jero Mangku Made Sutama sekaligus
Jan Bangul, Ido Betara, banyak sekali warga luar Kesiman yang doanya dikabulkan diberikan keturunan. Buktinya banyak warga yang ngaturang kaul sesangi Ratu Gede Mesolah. Menurut Jero Mangku Sutama, Ratu Gede Lanang dan istri serta dua dedari ini sangat senang dengan anak kecil. Inilah yang dipercaya membawa keajaiban. Kata kuncinya adalah yakin dan percaya, maka semua penghalang niskala menghasilkan keturunan akan dibersihkan. Kedua, karena kayu bahan tapel sesunan juga diperoleh secara ajaib di arus deras Tukad Ayung di utara pura. Sedangkan bagi warga Kehen Kesiman sudah menjadi kewajiban ngaturang sesunan mesolah jika punya hajatan ngotonan, menikah dan lain-lain. Ini sekali bukti punika ucap nah sana nasi jauh sampun talar bukti nah sekali wenten 15 hari yang lalu wenten sampun dari jauh dari Karangasem dan nasi jauh talar sebelumnya sampun. Napi syarat minimal bagi idamu pajar itu. Syarat minimal idamu pajar nasi jauh kemantan sekarang Jero Mangku talar masrano karo. Nah sekali bukti atau tiang wenten tidak mau sakit berasam asli ini memang gigi nanti ada berasam. Nah nasi jauh cucunya warga gelis bisa memunyi. Nah sampun sedang ke daging mengatur susmo kita memadukan jangan sekat sari. Selain dikenal dengan sesunan Barong Landung, Pura Kehen Kesiman juga memiliki arsitektur unik karena bangunannya merupakan perpaduan antara Candi Jawa dan Bali. Ini bisa dilihat dari kori agungnya. Diperkirakan pura ini sudah ada sejak zaman Majapahit. Namun sampai saat ini tahun keberadaan candi tersebut belum bisa terbaca. Switch Bali TV. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi buka suara soal isu liar terkait reshuffle yang beredar di masyarakat. Dia menekankan informasi apapun yang beredar terkait reshuffle merupakan spekulasi atau sebagai aspirasi. Meski begitu, ia mengatakan Presiden Subianto punya penilaian tersendiri terkait anggota kabinetnya. Isu reshuffle kabinet belakangan kembali mencuat dan ramai diperbincangkan. Isu itu muncul kembali setelah ada desakan atau dorongan untuk merombak sejumlah nama dalam kabinet. Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi pun angkat bicara. Menurut Hasan, reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden dan hanya bisa dilakukan dan diumumkan oleh Presiden kapanpun hal itu diperlukan. Mengenai isu yang berkembang di masyarakat soal reshuffle, Hasan menilai itu hanya spekulasi. Ia juga menganggap informasi liar berisi daftar anggota kabinet akan direshuffle bisa saja sebagai aspirasi. Oleh karena itu, sepanjang itu tak diumumkan oleh Presiden, menurutnya hal itu hanya tebakan. Mengenai apakah akan dilakukan reshuffle, Hasan menegaskan itu hanya Presiden yang tahu, karena Presiden tentunya memiliki penilaian tersendiri terkait anggota kabinetnya. Sementara itu, menanggapi pernyataan Presiden Prabowo yang meminta anggota kabinet mundur dalam amanatnya di upacara peringatan Hari Lahir Pancasila, menurut Hasan itu tidak ditujukan untuk satu pihak tertentu. Pernyataan Prabowo itu berlaku umum untuk pihak yang merasa tidak bisa menjalankan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Semua informasi yang beredar di luar tentu sifatnya masih spekulasi. Ya kan? Walaupun reshuffle itu bisa saja dilakukan oleh Presiden kapanpun Presiden mau, tapi sepanjang tidak diumumkan oleh Presiden, ya, tidak disampaikan langsung oleh Presiden, karena yang berhak menyampaikan ini kan hanya Presiden. Orang yang di luar kan nebak-nebak aja, melakukan spekulasi aja, atau aspirasi. Tolong ganti si ini, tolong ganti sini, itu bisa juga berupa aspirasi. Tapi Presiden tentu punya penilaian yang menyeluruh, yang objektif. Apa kelebihan, apa kekurangan, masih dibutuhkan atau tidak, ini masih bisa dipertahankan atau tidak. Presiden tentu punya penilaian yang lebih menyeluruh dan hanya Presiden yang tahu. Karena ini hak prerogatif Presiden. Jadi suara-suara di luar anggap aja bagian dari bunga-bunga demokrasi lah. Ya, anggap aja bagian dari bunga-bunga demokrasi. Apakah akan ada? Ya, reshuffle itu sesuatu hal yang mungkin saja terjadi.
Tapi kapan dan siapa orang yang akan terkena reshuffle itu betul-betul hak prerogatif presiden. Presiden umumkan juga kemarin, ya kan? Itu berlaku umum. Jadi kalau tidak bisa mengikuti apa yang diinginkan oleh presiden sesuai dengan tugas mandat, atau tidak bisa menjalankan pemerintahan yang bersih, yang tidak korupsi, yang tidak mencuri uang rakyat, ya sebaiknya mengundurkan diri sebelum saya berhentikan. Kan itu pernyataan presiden kemarin. Ini peringatan secara umum dan itu berlaku buat siapa saja, tidak ditujukan ke orang-orang atau nama-nama tertentu, kira-kira begitu. Sebelumnya diberitakan isu reshuffle Kabinet Merah Putih di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali mencuat. Isu itu muncul kembali setelah ada desakan untuk merombak sejumlah nama dalam kabinet. Salah satu desakan itu datang dari aktivis Rocky Gerung yang menilai Kabinet Merah Putih perlu diisi dengan energi baru demi efektivitas pemerintahan. Selain itu, seruan reshuffle juga datang dari Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang meminta Menteri Kesehatan Budi Gunadi diganti. Mereka menilai sejumlah sikap Budi Gunadi yang dianggap sudah kelewatan berkaitan dengan pendidikan kedokteran dan pelayanan kesehatan. Joli Suharto dan Ketut Sumadias melaporkan. Putra sulung Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno, Guntur Soekarno Putra, akan menggelar pameran foto pada tanggal 7 hingga 13 Juni 2025 mendatang dengan judul Gelegar Foto Nusantara. Pameran foto tersebut bertujuan untuk mengenang dan merayakan semangat perjuangan serta ide-ide Bung Karno, khususnya dalam hal kemerdekaan dan nasionalisme. Bertempat di Galeri Nasional Jakarta, putra sulung Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, Guntur Soekarno Putra, akan menggelar pameran foto pada 7 hingga 13 Juni 2025 mendatang dengan judul Gelegar Foto Nusantara. Guru Soekarno menyebutkan tema pameran foto kali ini yakni potret sejarah dan kehidupan. Gelar foto Nusantara ini juga bertujuan menunjukkan karya keindahan, kedalaman perspektif dan ekspresi. Pameran foto tersebut bertujuan untuk mengenang dan merayakan semangat perjuangan serta ide-ide Bung Karno khususnya dalam hal kemerdekaan dan nasionalisme. Guntur Soekarno menambahkan selain mendokumentasikan sejarah, tokoh-tokoh penting, sosial, politik, dan ekonomi, pameran ini juga menampilkan keindahan alam Indonesia serta kehidupan dan pribadinya dari berbagai sudut pandang. Ambil di bulan Juni, karena Juni adalah bulan Bung Karno. 1 Juni adalah lahirnya Pancasila, 6 Juni lahirnya Bung Karno, 21 Juni wafatnya Bung Karno. Jadi bulan Juni adalah bulannya Bung Karno. Bertepatan dengan itu saya menggelar pameran foto dengan judul Gelegar Foto Nusantara. Gelegar itu artinya meledak lah gitu, meledor. Karena kata Bung Karno, masyarakat itu kalau tidak dikasih yang meledor ngantuk, tidur aja kerjanya. Kemudian maksud dan tujuannya terus terang, sebagian besar dari foto-foto yang saya pamerkan itu dijual. Seperti tahun 94 juga sebagian besar dijual. Di samping saya, itu nanti juga cucu saya, Sandria, itu juga akan ikut memamerkan bukan foto, akan tetapi lukisan-lukisannya kepada khalayak untuk menemani kakeknya. Lebih dari sekedar ajang seni visual, Gelegar Foto Nusantara 2025 juga menjadi bagian dari aksi sosial. Sebagian hasil kegiatan akan digunakan untuk membantu kalangan seniman, musisi, dan pekerja kreatif lainnya sebagai bentuk kepedulian dan gotong royong nilai-nilai yang tak lekang dari warisan Bung Karno. Dari Jakarta, Joli Suharto dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Dan kini kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk kabupaten kota di Bali berlaku hari ini.
Seputar Bali bersama Minyak Apun Ganapati, Usada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @News Bali TV. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Madi Sukadan Karang pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.